Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang IP address, ya, bagaimana cara menentukan kelasnya, ya, cara menentukan network dan hostnya. Nah, di video ini kita akan membahasnya secara detail. Jadi bagi kalian yang ingin mempelajari tentang networking, nah ini harus paham ya tentang IP address, ya, cara pengalamatannya. Nah, kalau tidak mampu nanti akan kesulitan untuk mempelajari materi selanjutnya, ya. Materi selanjutnya ada apa? Ya, di situ nanti kita membahas tentang routing, ya, tentang routing dan subnetting. Nah, di sini ini penting ya untuk tentang materi IP address ini, ya. Nah, apa saja yang dipelajari? Pertama tentang IP kelas, cara konversi juga nanti akan kita bahas di sini. Oke, bagi kalian yang belum nonton video selanjutnya tentang cara menggunakan Cisco paket tracer, silahkan dipelajari dulu, ya. Setelah itu nanti baru akan mengerti lebih detail nanti tentang IP address ini, ya. Oke, selamat menyaksikan. Ya, materi kita hari ini tentang IP address, ya, atau pengalamatan IP, ya. Nah, IP address itu terdiri dari 32 bit, ya, yang dibagi menjadi 4 oktet berukuran 8 bit, ya. Jadi IP address itu nanti, ya, contohnya, ya, langsung saja contohnya di sini 205.116.844. Nah, ini contohnya IP address. Jadi dia terbagi menjadi 4 oktet, ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 oktet berukuran 8 bit. Nah, bit itu apa? Bit itu bilangan 0 dan 1. Ya, jadi nanti 205 ini nanti dirubah ke dalam bilangan bit, ya, atau biner, ya, 0, 1. Nah, nanti kita hitung cara mengkonversinya, ya. Nanti kita lihat cara mengkonversinya. Oke, kemudian IP address itu mempunyai namanya subnet mask, ya, subnet mask yang diasosiasikan dengannya. Jadi kalau nanti IP address-nya seperti ini, ya. Nah, untuk subnet masknya ini dia, ya. Jadi kalau ini kelas C, maka subnet masknya juga harus mengikuti kelasnya. Selanjutnya, IP address dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama net ID atau network identifier, yang kedua host identifier atau host ID. Nah, apa sih kira-kira bedanya gitu ya, net ID dengan host ID? Nah, kalau diibaratkan net ID, ya, atau network ID itu sebuah jalan. Nah, jalan kalau jalan yang besar, ya. Nah, di situ jalan lintas. Nah, di situ kan ada rumah-rumah, ya, atau ruko. Nah, ruko-ruko itu disebut dengan host, ya. Nomor rumahnya, nah, ada nama jalannya, ada nomor rumahnya. Nah, itu kira-kira untuk network ID dan host ID. Jadi bisa saja dalam satu jalan, yaitu bisa banyak rumah, ya kan? Nah, misalnya ini untuk kelas C tadi, ya, kelas C tadi ada IP address 205.116.844. Nah, ini mana network ID-nya atau jalannya? Nah, jalannya yang sampai 8, ya, 205.116.8. Sedangkan 44 ini adalah nomor rumahnya, ya, nomor rumahnya 44. Kemungkinan ada lagi nggak yang lain, nomor rumah yang lain? Ya ada, tergantung nanti ada nggak rumahnya di situ. Nah, seperti itu dia, ya, untuk IP address, ya. Nah, selanjutnya IP address terbagi menjadi 5 kelas, ya. Tapi nanti yang terpakai biasanya itu sampai kelas C, ya. Nah, gimana kita tahu IP address itu kelas A, B, C, ya? Nah, itu kita lihat saja range-nya, ya, IP address range.
1 sampai 126 itu kelas A, 128 sampai 191 itu kelas B, 192 sampai 223 itu kelas C ya. Nah, tadi yang 205 ya, kita lihat dia berada di range yang mana? Di kelas C ya kan. Nah, 192, 223. Nah, seperti itu cara melihat range-nya. Cukup yang oktet pertama saja ya, yang lainnya kita abaikan ya. Kemudian berapa sih jumlah network dan hostnya ya. Jadi dalam menentukan IP address itu ya, kita harus menentukan berapa kebutuhan networknya, berapa kebutuhan hostnya ya. Kalau kita membutuhkan dalam sebuah jaringan hostnya yang kecil-kecil aja lah, misalnya cuman ada 20-50 PC, nah maka kita cukup pakai kelas C ya, biarkan banyak jalannya tapi hostnya sedikit aja ya. Nah, karena ini nanti berpengaruh terhadap bandwidth atau kecepatan data yang dipakai ya. Misalnya kita pakai IndiHome ya kan. Nah, IndiHome 10 Mbps ya kan. Nah, itu kita jangan pakai yang kelas A ya, karena itu nanti mubazir dia. Mubazir ya, kecepatannya bisa berkurang kan. Nah, maka kita pakai namanya kelas C ya, 254. Nah, itu jadi cuman bisa maksimum 254 ya. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan network dan hostnya. Nah, kalau kelas A itu network pertamanya, oktet pertamanya itu adalah network, sedangkan 2, 3, dan 4 itu oktet 2, 3, dan 4 itu adalah host ya kan. Makanya dia di sini hostnya banyak ya, 16 juta lebih untuk hostnya ya kan. Sedangkan untuk networknya itu 126 ya. Begitu seterusnya ya untuk perhitungannya ya kan. Nah, IP address itu kalau kita lihat ya, itu bilangan biner, bilangan 0 dan 1 ya. Bilangan bit ya, tentu dia kelipatan 2 ya, kelipatan 2. Jadi tadi disebutkan bahwa bilangan desimal yang terdiri dari 32 bit ya, 8 bit ya, berarti sampai ini ya, 2 pangkat 8 ya, 2 pangkat 8. Kecilkan sebentar. Nah, sampai di sini. Nah, sampai di sini berarti nanti untuk menghitung sebuah IP address kita cukup berpatokan dari sini saja ya. Nah, misalnya nanti menghitung IP address bagaimana. Nah, itu kesulitan ya, mengkonversi sebuah IP address ke dalam bilangan biner. Nah, itu cukup berpatokan dari sini saja ya. Nah, contohnya ya, contoh misalnya ini tadi ya. Contohnya ini nah, IP address ini mau kita rubah ya, mau kita konversi ke dalam bilangan biner. Gimana caranya? Nah, 44 ya kan, 44 kalau kita lihat di sini deret angkanya ya kan. Kita mulai dari belakang ya, 00 0. Nah, 3 bit ya yang di depan ini tentu tidak kita pakai ya. Kita tentukan 44 dulu ya. 44 sama dengan, nah, 44. Kemudian 32 belum melebihi dari 44. Saya buat 1. Nah, kira-kira kurang berapa lagi sehingga dia mencapai 44 ya. Kalau 16 udah pasti lebih ya. Nah, kalau 8 40. Kita buat 1, kemudian 4 1 ya kan, selanjutnya 0.
maka 8 bit ini ya bilangannya adalah 44 ya. Nah, 44. Oke, selanjutnya 8 ya. Kalau 8 sudah ada kan. Nah, 8 kita lihat aja. 8 berarti dia berapa? Keempat ya. 4 1 0 0 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ya. Nah, 8. Kemudian 116. Wah, ini 116. 1256 masih melewati ya, sudah lewat 0. 128 juga 0. 64 1. 64 tambah 32 96 ya. 96 tambah 16 ya. 96 tambah 16 berarti 112 ya. 112 tinggal tambah 4. Nah, ini dia 116. Kemudian 205. Nah, 205 juga banyak nih ya. 0 ya, 1. Nah, 64 tambah 128 ya. Berarti 170 172 ya. 172 192 ya. 192 tambah berapa lagi? Kurang 192 berarti kurangnya 5, berarti 92 13 ya. 92 tambah 13 ya. 4 kalau tambah 32 kosong ya. Tambah 16 juga lewat ya. 92 kalau 8 dia 200 ya kan. 204 205. Nah, jadi untuk IP address ini ya, kita punya bilangan binernya ya seperti ini ya. Nah, untuk IP address ini. Oke. Nah, begitu cara mengkonversinya ya, cara menghitung bilangan IP address ya ke bilangan biner ya. Nah, ini ada latihan, silahkan dikerjakan ya. Saya tunggu di kolom komentar nanti hasilnya berapa. Oke, terima kasih. Sekian telah menonton video ini ya, jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.